Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ghazali, NIM 191401065 dari program studi S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu topik atau modul dari mata kuliah Mobile Programming, yaitu layout atau tata letak. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, sudah terdapat project Android. Di sini project ini sudah mengimplementasikan dari jenis-jenis layout yang ada untuk nanti dapat kita lihat bagaimana penggunaannya dalam menyusun suatu UI. Sebelum kita menjelaskan programnya, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa-apa saja jenis layout pada pemrograman Android. Nah, yang pertama itu ada linear layout. Linear layout ini dia akan menempatkan komponen-komponen di dalamnya secara horizontal atau vertikal. Jadi dia terdapat dua, bisa secara horizontal ataupun sejajar lurus, ataupun vertikal yang dia tersusun dari atas ke bawah. Yang kedua itu ada relatif. Relatif layout ini layout yang paling fleksibel dikarenakan posisi dari masing-masing komponen view di dalamnya dapat mengacu secara relatif pada komponen yang lainnya dan juga dapat mengacu secara relatif ke batas layar atau ke tepi layar. Yang ketiga itu ada frame layout. Layout ini adalah layout yang paling sederhana. Layout ini akan membuat komponen yang ada di dalamnya menjadi menumpuk atau saling menutupi satu dengan yang lainnya. Jadi komponen yang paling pertama pada layout ini dia itu nanti akan menjadi alas bagi komponen-komponen di atasnya. Nanti penggunanya akan kita lihat di project. Yang keempat ada table layout. Table layout ini susunan komponen di dalamnya akan berada dalam box dan kolom sesuai dengan konsep tabel, di mana tabel itu terdapat box dan kolom. Dan layout di sini dia tetapi tidak akan menampilkan garis pembatas. Jadi dia seperti tabel, cuman dia tidak memiliki border atau batas. Nah, lalu ada table row. Table row ini merupakan tata letak yang mengatur child atau turunannya secara horizontal. Nah, table row ini dia selalu digunakan sebagai turunan dari table layout. Jadi ketika kita menggunakan table row ini, induk atau rootnya itu harus table layout. Jadi intinya itu table row itu berada di dalam table layout. Lalu ada scroll view. Scroll view ini layout yang memungkinkan komponen di dalamnya digeser atau di scroll secara vertikal dan juga horizontal. Komponen ini hanya diperbolehkan memiliki satu parent utama dari linear layout, relative, frame out, ataupun table layout. Jadi dia hanya dibatasi untuk memiliki satu parent layout saja. Kemudian ada constraint layout. Constraint layout ini memungkinkan kita untuk membuat tata letak atau layout yang kompleks dan besar dengan hierarki tampilan datar. Constraint layout ini mirip dengan relative layout yang semua tampilannya itu diletakkan sesuai dengan hubungan antara tampilan yang setara dan tata letak induk. Tetapi dia lebih fleksibel dari relative layout dan lebih mudah digunakan dengan layout editor. Nanti akan kita tampilkan juga bagaimana penggunaan constraint layout ini. Dan itu nanti akan sangat mudah. Nanti kita lihat pada saat demo. Jadi constraint layout ini menganut relative positioning, di mana salah satu dasar pembuatannya itu memungkinkan kita untuk memposisikan widget secara relatif terhadap widget yang lain. Jadi kita dapat membatasi widget pada sumber horizontal dan juga vertikal. Oke, langsung saja di project ini sudah terdapat tampilan yang jika kita jalankan nanti akan seperti ini.
Nah, ini dia tampilannya. Jadi di sini kita menggunakan scroll view. Jadi bisa teman-teman lihat kita dapat menggulung layar ke atas ataupun ke bawah. Nah, penggunaan relative layout ini terdapat di gambar iPhone ini dan juga di gambar icon collection dengan teks 6 photos. Nah, di sini menggunakan frame layout. Jadi bisa teman-teman lihat. Jadi gambar collection yang ada tulisan 6 foto ini dia berada di atas dari gambar iPhone ini. Nah, itulah tadi frame layout yang sudah kita jelaskan sedikit. Jadi komponen view utama yang pertama itu dia akan menjadi alas bagi komponen yang di atasnya. Jadi dia akan menumpuk sehingga dia saling timpang tindih. Lalu di sini kita lihat untuk parent layoutnya itu tadi sudah dikatakan kalau scroll view itu hanya boleh memiliki satu parent layout, dan di sini kita juga sudah mematuhi aturan tersebut. Di sini kita hanya terdapat satu parent layout yaitu linear layout. Nah, di dalam linear layout ini terdapat lagi view group yang lain. Itu terdapat frame layout. Lalu di sini ada beberapa text view. Nah, di sini ada view group lagi, table layout, text view, dan juga terdapat relative layout. Jadi di dalam linear layout ini terdapat 1, 2, 3 view group, yaitu frame layout, table layout, dan juga relative layout. Dan juga ada beberapa view, yaitu beberapa text view dan juga button. Nah, jadi di frame layout ini terdapat dua komponen view. Yang pertama ada image view, yang kedua ada text view. Image view ini kita ambil source-nya itu dari drawable. Di sini saya tadi sudah menyiapkan beberapa aset yang kita butuhkan di dalam project ini. Jadi ini dia gambarnya. Lalu ada text view. Nah, text view ini dia tulisannya itu ada 6 photos. Dan juga dia terdapat icon. Iconnya ini icon collection. Nah, jadi di samping kiri teks ini text 6 photos ini ada icon collection. Lalu masuk ke text view. Text view ini akan menampilkan angka price atau harga dari HP. Lalu ada text view untuk menunjukkan stok ketersediaan HP. Lalu ada text view untuk menjelaskan secara singkat mengenai HP iPhone ini. Lalu ada text view yang menyatakan specification. Lalu kita masuk ke table layout. Nah, di table layout ini bisa teman-teman lihat ini yang di blok warna biru ini terdapat 3 row. Bisa kita tunjukkan di sini ada 1, 2, ada 3 row, yang artinya ada 3 baris. Dan di setiap baris ini terdapat 2 kolom. Jadi di dalam table row ini untuk membuat kolom kita tinggal tambahkan saja komponen view apa yang mau kita tampilkan. Di sini di setiap row-nya terdapat 2 komponen yang artinya akan membentuk 2 kolom. Jadi bisa teman-teman lihat di sini saat saya meletakkan kursor di sini akan terblok dan di sini kolom pertama yang mengisi text view display. Lalu di text view kedua atau di kolom kedua akan membentuk dari deskripsi dari display.
sama yang seperti yang di bawahnya, yaitu terdapat size. Pada row ini terdapat komponen view size dan juga deskripsi dari size-nya itu. Jadi terdapat 2 kolom, dan di table row ketiga atau di baris ketiga dari table terdapat 2 kolom juga, yaitu yang menunjukkan baterai pada kolom pertama dan juga spesifikasi dari baterai itu di kolom kedua. Lalu di sini terdapat text view sold by, yang artinya dijual oleh, dan di sini terdapat relative layout. Nah, relative layout ini dia komponennya itu relatif terhadap komponen yang lainnya. Jadi di sini di image view ini terdapat gambar foto penjual, dan juga di text view ini terdapat namanya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada syntax Android layout to and off, yang artinya text view yang value-nya Muhammad Ghazali ini dia akan relatif terhadap image view sehingga dia bisa bersebelahan. Nah, coba ini kita hapus. Nah, maka dia text view yang berisi value Muhammad Ghazali ini dia hanya mengacu pada nilai width dan height-nya. Jadi dia akan menimpa komponen view dari image ini sehingga dia kelihatan tidak rapi. Jadi seperti itu relative layout. Jadi untuk itulah kita tambahkan ini sintaks ini. Nah, terakhir ada komponen view button dengan value teksnya itu buy now. Jadi seperti itulah penerapannya pada sampel project ini. Bisa teman-teman lihat. Jadi penggunaannya itu kalau untuk relatif dia akan relatif terhadap komponen view yang lainnya, sehingga kita bisa menentukan apakah dia akan di sebelah kiri atau di sebelah bawah dari foto ataupun di sebelah kanan dari foto. Jadi seperti itu. Nah, untuk frame layout bisa teman-teman lihat di sini pada project ini implementasinya itu digunakan untuk menampilkan foto dari HP dan juga icon collection ini. Jadi icon collection ini akan bisa berada di atas dari gambar HP ini. Lalu untuk table layout itu penggunaannya di sini kita gunakan untuk menyusun spesifikasi dari HP sehingga kelihatan lebih rapi. Tadi sebelumnya juga sudah ditekankan kalau dalam table layout ini dia garis-garis batas atau bordernya itu tidak kelihatan. Bisa teman-teman lihat langsung dari aplikasi yang sudah kita jalankan, dia tidak terdapat batas tepinya. Oke, sekian saja untuk yang linear layout, table layout, relative layout, frame layout, dan juga scroll view. Selanjutnya kita akan mencoba constraint layout. Ini kita matikan dulu aplikasinya. Nah, di sini sudah terdapat lembar project baru dengan nama projectnya itu constraint sample app. Nah, di sini langsung saja. Di sini sudah untuk defaultnya itu layout dari main activity itu sudah bertipe view group constraint. Dengan di sini terdapat satu komponen view yaitu hello world. Nah, jadi di sini
Coba kita perbesar dulu size-nya agar kelihatan lebih jelas. Nah, sudah. Nah, untuk constraint layout ini dia di setiap komponen view-nya itu terdapat atribut constraint yang artinya akan kemana nanti akan kita ikat di setiap sisinya ini. Ada top, left, right, dan juga bottom. Jadi bisa lihat di sini di bagian layout constraint widget. Di sini terdapat komponen constraint. Jadi coba kita hapus nih ya. Kita coba remove, delete top constraint. Maka akan teman-teman lihat juga di bagian editor code-nya, maka dia sudah hilang. Di sini juga bisa teman-teman lihat. Nah, hilang. Nah, jadi kalau coba kita jalankan aplikasinya, bisa teman-teman lihat tampilannya itu dia akan berada di sudut kiri atas, padahal di layout ini kan terdapat di tengah. Nah, jadi salah satu atribut penting yang harus ada saat kita membuat komponen view di dalam view group constraint, kita harus memberikan atribut constraint pada view ini. Jadi kita aja matikan dulu. Nah, di sini terdapat 4 titik, top, left, right, dan bottom. Nah, pada kali ini kita akan coba untuk mengikat setiap sisinya ini pada parent ataupun layar dari tampilan UI-nya. Jadi dia akan mengacu ke parent untuk posisinya. Jadi ini kita tinggal tarik ke atas. Untuk yang bawahnya kita ikat ke bawah. Untuk yang kanan kita ikat kiri, dan ke kiri kita ikat. Nah, jadi akan terbentuk atau tergenerate sintaks seperti ini. Layout constraint bottom to bottom off. Nah, dia akan mengacu ke parent. Jika kita lihat pada atributnya ini, nah ini dia. Di sini dia sudah terdapat lagi komponen constraint-nya. Maksudnya atribut constraint dari komponen text view. Sehingga jika kita jalankan, nah, maka dia akan berada di tengah dari layar. Jadi constraint layout ini dia digunakan untuk membuat tampilan yang responsif. Jadi dia akan menyesuaikan dengan layar setiap device. Karena kan kita ketahui setiap device atau HP itu memiliki layar yang berbeda-beda. Rasionya, pixelnya juga berbeda. Nah, jadi di sini kita coba tambahkan komponen button. Nah, di sini kita belum mendefinisikan atribut constraint dari button ini. Dan jika kita tampilkan, nah, maka hasilnya button ini tidak seperti yang ada di layout editor kita. Dia akan berada di sudut kiri atas karena kita belum mendefinisikan atribut constraint-nya. Mau kemana dia akan relatif.
Dia jadi mau relatif kemana gitu. Jadi di sini kita buat untuk button itu kita ikat ke bawahnya komponen dari text view hello world. Lalu untuk bagian kanannya dan bagian kirinya kita ikat ke bagian sisi dari komponen hello world ini, komponen text view hello world. Lalu kita kasih padding. Maksudnya margin. Nah, jadi di sini terdapat 20, kita atur saja menjadi 28. Nah, dia sudah berubah. Lalu kita coba jalankan ulang. Nah, maka dia akan seperti ini. Seperti yang kita harapkan. Posisi button ini akan berada di bawah text view hello world. Jadi dia sama seperti relative layout, tapi constraint layout ini dia lebih baru dan juga lebih powerful. Fungsi-fungsinya juga lebih lengkap daripada relatif. Nah, jadi apa hubungan relatifnya itu? Jadi ketika kita di sini kita select komponen text view hello world, dan jika kita naikkan, maka komponen button juga akan ikut naik. Coba kita jalankan ulang. Apakah sesuai dengan perkiraan? Nah, jadi dapat teman-teman lihat komponen button ini juga akan ikut naik ketika komponen text view hello world ini juga kita naikkan. Jadi button ini bergantung pada hello world dan dia pun posisinya akan selalu seperti ini bagaimana dimanapun nanti di device manapun nanti akan ditampilkan. Jadi dia tetap konsisten, selalu berada di bawah komponen dari text view hello world dan juga dia akan mengikuti sesuai dengan komponen text view hello world ini. Oke, mungkin sekian saja mengenai constraint layout dan juga jenis layout yang lainnya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Jadi sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.